Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Putri Haryati Manalu. I'm from TBI 1, semester 6. And here I will make a learning video about gerund and infinitive. Let's get started. Okay, today we will start about our title about gerund and infinitives. Gerund. Siapa di sini yang belum mengetahui gerund? Oke, masih banyak ya yang mengetahui apa itu gerund. Oke, gerund adalah kata benda yang berasal dari kata kerja ditambah ing. Misalnya swimming, eating, fishing, shopping, dancing, dan singing. Bila diperhatikan, gerund mempunyai bentuk yang sama dengan present participle. Bedanya, gerund berfungsi sebagai kata benda, sedangkan present participle sebagai kata sifat yang menerangkan kata benda. Begitu. Kemudian dalam kalimat, gerund berfungsi sebagai subjek complement, yaitu pelengkap subjek, yang kemudian objek direct object, yaitu objek langsung, kemudian object of preposition atau objek preposisi, and the last is appositive. Apa itu aposisi? Baik, saya akan menjelaskan nanti satu persatu. Oke. Yang pertama yaitu subjek. Gerund sebagai subjek pokok kalimat. Contoh nih, swimming is good service. Oke. And then your singing is very beautiful. And then studying needs time and patience. And then the sentence is playing tennis is fun. And the last, reading English is easier than speaking it. Okay. And the second is subject complement. Gerund itu sebagai subject complement. Why? And why gitu. Gerund subject, gerund sebagai pelengkap subjek dalam kalimat. Biasanya selalu didahului to be yang terletak di antara subjek dan subject complement. Contoh, my favorite sport is running. And then my favorite activity is reading. Sudah jelas ya kan, subject complement. Dia didahului to be yang terletak di antara subjek dan subject complement. Seperti contohnya. Kemudian direct object. Gerund sebagai objek langsung dan kalimat. Contoh, I enjoy dancing. She likes dancing. Thank you for your coming. I had urging. Bagaimana? Cocok kan? And then gerund sebagai object of proposition. Gerund sebagai objek proposisi yang terletak setelah preposisi. Preposisi yang sering dipakai adalah of, on, no, with, without, at, for, after, before, because, to, like, about, for, by, in. Contoh, he is tired of gambling. Dan kalimat kedua, I'm fond of eating bakso. And then he insisted on seeing her. Kemudian, I have no objection to hearing your story. Bagaimana? Cocok kan? Di preposisinya itu yang sering dia itu digunakan of gitu, atau with, atau for, begitulah. Oke, kemudian yang terakhir itu gerund sebagai apositif. Gerund sebagai aposisi atau penegas dalam kalimat. Contoh, my hobby
fishing is interesting gitu. And then the sentence next is I don't like curling, a useless job. Oke, mungkin sudah agak bisa dimengerti ya kan, karena contohnya itu udah mendekati begitu. Kemudian I will explain about infinitive. Infinitive. Di sini siapa nih yang belum mengerti apa itu infinitive? Oke, masih banyak ya. Infinitive adalah verbal berbentuk kata kerja dasar yang umumnya ditambah to di depannya. Misalnya to eat, to see, to run, to walk, to study. Seperti halnya dengan gerund. Infinitive pun dapat berfungsi sebagai kata benda atau noun. Bedanya, penggunaan infinitive lebih luas daripada gerund gitu, yang hanya berfungsi sebagai kata benda. Infinitive mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai kata benda, noun, kata sifat adjective, dan kata keterangan adverb. Oke, saya akan jelaskan per satu-satu ya. Tolong didengarkan. Yang pertama, infinitive sebagai kata benda atau noun. Contoh kalimatnya seperti to say is easy, but to do is difficult. Kurang mengerti? Oke. Saya kasih kalimat ke selanjutnya. To understand English is not an easy job. Oke, kemudian kalimat yang terakhir yaitu to dry an ocean is nonsense. Oke. Maybe itu bisa kalimatnya bisa memperjelas kita gitu. Kemudian infinitive sebagai kata sifat adjective. Seperti ini, saya kasih langsung kalimat. I have no time to go. Saya nggak punya waktu buat pergi gitu. And then the desire to success is strong in youth. And then I have had to the money to pay this ticket. Gitulah. And kemudian and the last infinitive sebagai kata keterangan atau adverb. I come to meet you. Aku datang untuk bertemu denganmu. Kan begitu? Kata keterangan gitu. Dia datang buat menemui kamu gitu. Keterangan itu buat menemui begitu. Kemudian contoh yang kedua yaitu we read to get new information. Kita membaca untuk mendapat informasi yang baru begitu. Maybe that only our learning video about gerund and infinitive. Well, thank you for listening to my learning video. Even though there are still many shortcomings, less and more, I apologize. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.